Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini, kami akan memaparkan mengenai analisis manajemen rantai pasokan industri rumahan tahu di Kelurahan Bahu, Manado, yang akan dipaparkan oleh Nindiana Agisti dengan RRP 20301001, Lia Andini 20301018, dan Muhammad Hidayatullah Ridho 20301065. Bahu merupakan kelurahan yang berada di Kecamatan Malalayang yang menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi di Kota Manado. Lokasi Kelurahan Bahu yang strategis menciptakan peluang bagi pelaku-pelaku usaha untuk membuka dan mengembangkan usahanya di Kelurahan Bahu. Salah satunya bagi pelaku usaha pengolahan produk tahu yang tergolong industri rumah tangga. Rantai pasok produk tahu yang dihasilkan industri rumah tangga di Kelurahan Bahu telah menjalin koordinasi dengan pelaku-pelaku rantai pasok lainnya seperti supplier dan retailer. Namun koordinasi yang terjalin belum begitu baik sehingga proses penambahan nilai dalam rantai pasokan belum berjalan optimal. Sering terjadi kelebihan jumlah produk yang beredar di pasar dibanding tingkat permintaan konsumen ataupun kekurangan persediaan produk yang beredar di pasar dibanding tingkat permintaan konsumen. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimanakah manajemen rantai pasokan dalam industri rumahan penghasil tahu di Kelurahan Bahu Manado, serta tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui manajemen rantai pasok dalam industri rumahan penghasil tahu di Kelurahan Bahu Manado. Metode penelitian, pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif, di mana penelitian deskriptif adalah suatu metode yang ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik yang langsung saat ini atau yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan pada variabel, tapi menggambarkan kondisi apa adanya. Penelitian deskriptif bisa mendeskripsikan suatu keadaan saja, tetapi bisa juga mendeskripsikan keadaan dalam tahapan-tahapan perkembangannya. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Dalam penelitian kualitatif populasi dan sampel yang diambil disebut informan. Informan penelitian adalah orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Penetapan informan ditentukan berdasarkan kajian penelitian, yaitu pemasok kacang kedelai, pabrik tahu yang ada di Kelurahan Bahu, dan pengecer. Ada juga jenis dan sumber data. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang berpola investigasi, di mana data-data dan penyataan diperoleh dari hasil interaksi lapangan antara peneliti objek yang diteliti dan orang-orang yang ada di tempat peneliti. Sumber datanya yaitu data primer diperoleh dari tinjauan langsung ke pemasok kacang kedelai, pabrik tahu, dan penjualan di pasar Pinasungkulan Karombasan, serta data sekunder yang diperoleh dari instansi yang berkaitan yang bersifat sementara. Di sini juga teknik pengumpulan datanya menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang digunakan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku. Ada penelitian observasi, di mana penelitian observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki, serta yang terakhir adalah wawancara, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian lapangan. Masuk ke bagian analisis. Yang pertama, analisis sebelum di lapangan. Proses penelitian kualitatif berlangsung sebelum peneliti terjun ke lapangan. Sebelum terjun ke lapangan, peneliti akan melakukan analisis terhadap berbagai data yang berkaitan dengan bidang industri pengolahan tahu di pabrik dan juga fenomena-fenomena yang terjadi selama proses produksi tahu. Kemudian, analisis di lapangan menggunakan model Miles dan Haberman. Berdasarkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode kualitatif, peneliti melakukan tahapan-tahapan yang meliputi data collection, data reduction, data display, dan conclusion drawing. Proses penelitian ini dilakukan selama 6 hari pada bulan September tahun 2018.
Dalam proses penelitiannya, peneliti mewawancarai sebagai data collection pelaku rantai pasokan yang dijadikan sampel atau informan kunci sebanyak 5 orang, yang terdiri dari 1 orang pemasok bahan baku, 3 orang produsen tahu, dan juga 1 orang pengecer. Wawancara dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang telah diatur secara sistematis yang pada akhirnya jawaban dari masing-masing informan ini akan diolah sebagai data reduction sebagai kumpulan data yang kemudian disajikan menjadi data display untuk mendeskripsikan conclusion drawing rantai pasokan tahu di industri rumahan tahu Kelurahan Bahu. Informasi yang didapatkan dari para informan terdiri dari beberapa poin, antara lain yaitu latar belakang informan, cakupan pekerjaan, proses pekerjaannya, biaya operasi dan harga jualnya, serta masalah-masalah dalam rantai pasokan industri rumahan tahu di Kelurahan Bahu. Gambaran umum penelitian ini yaitu Kelurahan Bahu merupakan kelurahan yang ada di Kecamatan Malalayang, terletak pada ketinggian 5-7 meter di atas permukaan laut, dengan batas wilayah sebelah utara dengan Kelurahan Sario Utara, sebelah timur dengan Kelurahan Sario, sebelah selatan dengan Kelurahan Kleak, dan sebelah barat dengan Kelurahan Malalayang Timur. Jumlah penduduk yang ada di kelurahan ini yaitu sebanyak 7.121 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.325 dan jumlah penduduk perempuan yaitu 3.796 jiwa dan jumlah kepala keluarga yang ada di kelurahan ini yaitu 1.741. Mata pencaharian yang ada di kelurahan ini yaitu sebanyak 35,36% sebagai pegawai negeri sipil dan yang lainnya itu terdapat mata pencaharian seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, jasa angkutan, dan lainnya. Selanjutnya, terdapat deskripsi responden, yang mana jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari 1 orang pemasok, 3 orang produsen, dan 1 orang pengecer. Berdasarkan hasil wawancara kepada 5 orang informan kunci yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa industri rumahan tahu di Kelurahan Bahu ini dilakukan oleh 3 orang produsen yang 2 diantaranya melakukan produksi di satu tempat yang sama. Ketiga produsen tersebut membeli bahan baku berupa kacang kedelai lokal dari 1 orang pemasok yang sama, yang mana berasal dari Kabupaten Minahasa Selatan. Dan apabila terjadi kelangkaan, ketiga produsen tersebut akan membeli bahan baku berupa kacang kedelai import dari pasar tradisional, toko, ataupun pasar swalayan. Oke, kita selanjutnya membahas rantai pasokan industri rumahan tahu di Kelurahan Bahu, di mana berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung yang dilakukan selama proses penelitian pada industri rumahan tahu di Kelurahan Bahu, didapatkan suatu model nih yang menggambarkan alur rantai pasokan industri rumahan tahu di Kelurahan Bahu, di mana alur rantainya itu seperti digambar berikut. Pelaku rantai pasokan itu terdiri dari petani, pemasok, produsen, pengecer, dan konsumen akhir. Petani ini sendiri merupakan distributor kacang kedelai. Lalu produsen ini sebagai pelaku industri rumahan tahu dan pengecer sebagai pedagang. Nah, di mana jelas di sini terdapat 3 jenis aliran dalam rantai pasok, yaitu aliran produk, aliran keuangan, dan aliran informasi. Di mana aliran produk pada rantai pasokan industri rumahan tahu di Kelurahan Bahu Kota Manado merupakan aliran yang mengalir dari hulu atau upstream ke hilir atau downstream. Dari bibit kacang kedelai ini ditanam dan dirawat oleh para petani untuk kemudian dipanen dalam bentuk kacang kedelai, di mana sering terjadinya kekurangan persediaan dari para petani, sehingga ini tuh menjadi masalah dalam rantai pasokan. Oke, selanjutnya ada aliran produk, yang dimana mengalir dari petani ke pemasok atau distributor berupa kacang kedelai, lalu pemasok membeli kacang kedelai dari para petani, dikemas dalam karung dengan berat 50 kg, yang kemudian disalurkan kepada produsen industri rumahan tahu di Kelurahan Bahu Kota Manado. Lalu para pelaku industri rumahan tahu mengolah kacang kedelai tersebut menjadi produk tahu. Nah, aliran produk selanjutnya mengalir
dari produsen ke pengencer berupa produk tahu dan ampas tahu. Pengencer mengamasi produk tersebut menjadi paket potongan besar, ada juga potongan kecil yang kemudian nanti dijual ke konsumen akhir. Nah, selanjutnya di aliran keuangan pada rantai pasokan industri rumahan tahu di Kelurahan Bahu, Kota Manado merupakan aliran nih yang mengalir dari hilir atau downstream ke hulu atau upstream, di mana konsumen akhir membeli produk tahu dengan harga 5.000 untuk paket potongan kecil yang berisi 6 potong, atau 10.000 untuk paket potongan besar yang berisi 5 potong, dan 5.000 untuk satu bungkus ampas tahu. Nah, di mana selanjutnya pengencer ini membeli tahu dan ampas tahu dari para produsen dengan harga 80.000 berember yang berisi sekitar 300 potongan tahu ukuran kecil. Nah, dari produsen ini membeli lagi kacang kedelai dari pemasok dengan harga 10.000 per kilogram. Pemasok atau distributor membeli kacang kedelai langsung dari para petani dengan harga 5.500 per kilogram, di mana keseluruhan aliran keuangan dalam rantai pasokan ini menggunakan transaksi tunai. Nah, yang ketiga itu ada aliran informasi. Aliran informasi pada rantai pasokan industri rumahan tahu di Kelurahan Bahu, Kota Manado merupakan aliran yang mengalir dari dua arah, yaitu dari hulu atau upstream ke hilir downstream, juga sebaliknya dari hilir downstream ke hulu upstream. Nah, antar pelaku rantai pasokan ini, informasi yang diberikan adalah informasi tentang harga, kualitas produk, persediaan produk, dan jumlah pembelian. Pelaku rantai pasokan ini dari hulu akan memberikan informasi tentang harga produk, kualitas produk, dan persediaan produk. Sedangkan pelaku rantai pasokan dari hilir itu akan memberikan umpan balik berupa negosiasi harga, apresiasi, atau keluhan-keluhan tentang kualitas produk, tentang barang yang diterimanya, dan juga jumlah pemesanan serta pembelian. Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan, di mana industri rumahan tahu di Kelurahan Bahu itu ternyata sudah ada sejak tahun 1990-an, di mana pelaku industri rumahan tahu ini berasal dari daerah Jawa dan juga daerah Gorontalo. Lalu, seiring dengan bertambahnya tahun, industri rumahan tahu ini berkembang baik dari segi jumlah pelaku industri, kapasitas produksi, dan juga mitra industrinya. Nah, industri rumahan tahu di Kelurahan Bahu itu sendiri memproduksi tahu dan juga tempe untuk dijual kepada para pengencer yang tidak hanya berasal dari Kelurahan Bahu, tetapi bahkan daerah-daerah lain di seputaran Kota Manado. Nah, untuk memenuhi permintaan produk tahu, industri rumahan tahu di Kelurahan Bahu melakukan kegiatan produksi selama hampir 24 jam per 7 hari kerja. Nah, sedangkan rantai pasokan industri rumahan tahu di Kelurahan Bahu yang di dalamnya terdapat 3 jenis aliran, yaitu aliran produk, aliran keuangan, dan aliran informasi yang telah dijelaskan tadi ya sebelumnya. Ada yang mengalir dari hulu ke hilir dan juga dari hilir ke hulu, di mana rantai pasokan industri rumahan tahu di Kelurahan Bahu melibatkan setidaknya 5 pelaku, yaitu petani, pemasok, produsen, pengencer, dan konsumen akhir. Barang umumnya mengalir dari hulu ke hilir. Uangnya sendiri mengalir dari hilir ke hulu. Nah, ada 5 komponen utama atau pelaku dalam supply chain, yaitu supplier, pemasok, manufaktur atau pabrik pembuatan barang, distributor, pedagang besar, retailer yaitu pengencer, dan customer yaitu pelanggan. Nah, rantai pasokan industri rumahan tahu di Kelurahan Bahu dikelola dengan sistem pengelolaan konvensional berdasarkan logika bisnis dan pengalaman-pengalaman mengelola industri rumah tahu, tetapi belum menerapkan sistem manajemen modern. Nah, meskipun demikian, industri rumahan tahu di Kelurahan Bahu secara tidak langsung telah mengimplementasikan manajemen rantai pasokan serta pengiriman ke lapangan. Seluruh aktivitas ini mencakup aktivitas pembelian dan pengalih dayaan atau outsourcing,
ditambah fungsi lain yang penting baik hubungan antar pemasok dengan distributor. Nah, pelaku industri rumahan tahu di Kelurahan Bahu juga secara tidak langsung telah memenuhi tujuan manajemen rantai pasokan melalui kemampuan menghasilkan produk dengan harga murah dengan kualitas yang baik, memenuhi permintaan tempat waktu, dan kemampuan menyediakan produk dengan limbah yang minim, serta memanfaatkan sisa potongan tahu menjadi produk tambahan yang dikenal dengan nama ampas tahu. Tetapi ada masalahnya. Nah, masalah utama yang dialami oleh para pelaku rantai pasokan industri rumahan tahu di Kelurahan Bahu itu terpusat pada masalah ketersediaan bahan baku kacang kedelai lokal yang beberapa kali mengalami kelangkaan. Masalah ini kemudian menyebabkan rentetan dampak berupa masalah-masalah lain yang saling berkaitan, yaitu nantinya ada melonjaknya harga bahan baku sehingga biaya produksi mengalami pembengkakan, yang selanjutnya nanti harga jual tahu dari industri sampai ke pengencer di pasar-pasar tradisional menjadi sedikit mahal, seperti itu. Oke, terakhir ada kesimpulan di mana setelah pembahasan yang panjang mengenai rantai pasokan industri rumahan tahu di Kelurahan Bahu Kota Manado, beberapa poin kesimpulan dapat kita tarik. Yang pertama, rantai pasokan industri rumahan tahu di Kelurahan Bahu Kota Manado sendiri memiliki 5 pelaku utama, yaitu petani, pemasok, produsen, pengencer, dan konsumen akhir. Yang kedua, para pelaku rantai pasokan itu telah mengelola hubungan antar pelaku rantai pasokan dari hulu ke hilir, dari hilir ke hulu dengan sangat baik. Hal ini terbukti melalui eksistensi industri rumahan tahu di Kelurahan Bahu Kota Manado ini telah ada dari tahun 1990-an hingga saat ini. Nah, yang ketiga, masalah yang dihadapi para pelaku rantai pasokan terpusat pada satu masalah utama, yaitu ketersediaan bahan baku, yaitu kacang kedelai lokal yang pada beberapa saat mengalami kelangkaan, yang akibatnya mengganggu kelancaran proses produksi dan kenaikan harga jual dari bahan baku kacang kedelai hingga produk tahu siap jual. Berikut beberapa poin yang bisa kita ambil sebagai kesimpulan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.